Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Badung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Bapak Dandim 1611 Badung, yang selalu ada di mana-mana tadi saya bilang, karena wilayahnya dua, Denpasar dan Badung, yang selalu aktif. Maksud saya seperti itu, tiap kali ketemu sama Pak Rudi. Yang mewakili Bapak Kajari dan segenap anggota Forkopimda Kabupaten Badung yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian tadi disebutkan dari BNI itu, BNI itu ya, dari BNI, kemudian tamu-tamu undangan lain, para ada bendesa adat mana ini Pak? Bendesa adat Mengui, kemudian kepala desa Mengui, dan terlebih ada Pak Ivan. Pak Ivan luar biasa, Pak Ivan, mitra pengelola sampah plastik. Jangan Pak Ivan. Kemudian juga Pak, ada nggak Pak Gede Rainya, yang pemilik lahan? Oh lagi di mana? Pak Gede Rai tadi sudah diceritakan juga oleh Pak. Oh Pak Gede Rai, oh Pak Gede Rai itu jadi pelaku pariwisata yang bertani sekarang. Sesanti yang bahagia pada pagi hari ini kita sama-sama diberi kesehatan olehnya hingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tadi disebutkan acara polisi bersemi berkebun di masa pandemi. Ini luar biasa Pak Dedi idenya. Kemudian warung men sampik, kalau saya tahunya warung men tempe gitu ya. Kita makan apa namanya ayam betutu seperti itu. Nah, ini adalah terobosan kreatif dari Pak Kapolres di situasi seperti ini. Kita ketahui bersama saat ini juga pandemi masih ada, tapi kita yakin bersama bahwa pandemi akan bisa kita lewati apabila kita kompak bekerjasama, saling mengingati, saling peduli sesama, dan terus mematuhi protokol kesehatan tentunya. Kita harapkan pandemi gelombang ketiga ini bisa kita lalui dan kemudian Bali bisa bangkit kembali. Karena kemarin sendiri kita dapat laporan juga dari Gubernur perwakilan Bank BI di Bali bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Bali kemarin di kuartal keempat di tahun 2021 sebenarnya sudah agak naik, sudah positif, walaupun masih 0, sekian gitu ya, 0,5 kalau tidak salah disebutkan. Nah ini diharapkan di di awal tahun, di kuartal pertama atau semester pertama ini juga sebenarnya juga kita harapkan tingkat, tapi karena ada situasi pandemi Omikron yang kita tahu bersama, barangkali jumlahnya kasusnya sudah melampaui ya kasus yang pernah terjadi di Bali. Kalau tidak salah dulu tidak sampai 2000, kita sekarang sudah lebih di atas 2000. Tapi kita meyakinkan masyarakat juga kita yang ada di sini bahwa kalau kita kompak, kalau kita terus mematuhi protokol kesehatan, mudah-mudahan ini bisa kita berlalu. Oleh karena itu, kegiatan hari ini yang sudah ke-14 kali tadi Pak Dedi nyampaikan. Sebenarnya saya sejak mulai Pak Dedi itu melaunching kegiatan bersemi ini, saya sudah lihat dari laporan-laporan harian yang Pak Dedi sampaikan ke saya ingin sekali ikut hadir. Tapi selalu aja ada kegiatan-kegiatan yang bersamaan. Seperti hari ini juga, sebenarnya hari ini saya mau batalkan, tapi ya saya enak juga. Masa kok batal lagi? Ya.
ini untuk dukungan saya kepada Pak Dedi sebagai Kapolres, karena hari ini juga sebenarnya ada kegiatan terkait dengan G20, ada rapat dengan Menko Marves, yang juga salah satunya pasti di sini juga terlihat program G20 adalah juga terkait dengan kepedulian lingkungan dan seperti itu. Kepedulian lingkungan tadi ditujukan adanya warung Sampik ini, ya. Ini salah satu menuju go green seperti itu, ya. Bentuk kepedulian tadi sudah disampaikan juga oleh sambutan panjang lebar oleh Pak Kepala Dinas Pertanian, bagaimana sebenarnya kondisi di di Kabupaten Badung ini. Nah, oleh karena itu tadi bagian daripada juga mendukung program pemerintah terkait dengan berkebun ini, menunjukkan ketahanan pangan, kemudian kepedulian bank sampah ataupun menabung sampah plastik ini juga terkait dengan kelestarian lingkungan hidup juga. Yang terlebih juga saya mengapresiasi Pak Gede Rai, ya, Gede Rai yang memiliki lahan ini. Untung ketemu sama Pak Dedi gitu, katakan seperti itu. Kan tadi sudah disampaikan bahwa tanah ini terbengkalai saat beliau itu sektor pariwisata begitu menggeliat, beliaunya beralih dari pertanian ke pariwisata. Ketika pariwisata menurun, beliaunya malah ini dibiarkan. Untungnya dibiarkannya apa? Tidak dijual tanahnya, Pak. Ya, itu yang bahaya lah kalau tanah ini dijual gitu. Tanahnya dijual dijadikan tempat lain misalnya seperti itu, atau dipakai bukan untuk usaha pertanian. Lama-lama lahan pertanian di Bali bisa habis, ya. Padahal ini harus saling bersimbiosis lah, katakan ada juga yang sektor pertanian, ada sektor pariwisata atau sektor-sektor lain sesuai dengan program atau misinya Pak Gubernur Bali yang juga menata kelestarian alam dengan nama seperti Loko Bali. Nah, ini salah satu wujud juga keterpaduan program-program yang sinergi antara kepolisian punya program juga, kemudian pemerintahan daerah dan pemerintahan provinsi juga memiliki. Saya sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi embrio di tempat-tempat lainnya, ya. Dengan kepedulian Pak Dedi seperti ini, saya harapkan juga, saya yakin di Polres-Polres lain mungkin juga. Yang jelas kalau dari rekan-rekan TNI ada program seperti itu. Bahkan kemarin di eranya Pak Maruli adanya program air bersih, ya, atau pengadaan air, bikin pompa hidran, kemudian ada sumur bor, juga gunanya adalah untuk pertanian, ya. Untuk pertanian juga, untuk kebutuhan masyarakat yang kekurangan air. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan juga ada program untuk memberikan terkait dengan sumbangan air gitu ya Pak, ya, pencarian mata air. Waktu itu juga di eranya Pak Maruli juga dilaksanakan seperti itu. Nah, ini tandanya adalah TNI dan Polri peduli juga dengan kondisi yang ada dan kemudian kepedulian kita untuk masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini dan bisa berkembang di kemudian hari untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan para yang terhormat kepada